Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedek Bagus Ismaya Dinata. Saya adalah pengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDN Sumberwono. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2024. Hari ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran yang dilaksanakan tanggal 28 Januari tahun 2025 di kelas 5 dengan materi ibadah haji dan kurban. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar gitu ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, anak, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, Pak Sidik mau menanyakan pada kalian, untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Oh, masuk semua, berarti tidak saya yang absen ya. Nah, untuk membuktikan kalau kalian masuk semua, Pak Sidik akan mengabsen kalian satu persatu. Namun, kalian harus menjawab sarapan apa yang kalian makan tadi. Ya, boleh nasi goreng, boleh telur rebus dan sebagainya ya. Yang pertama, Muhammad Alfik Wibawa. Sarapan pagi hari saya makan dulu. Krisna. Aulia. Hadir. Sarapan ikan tongkol. Alexa. Hadir. Sarapan pakai capcay. Oke, berarti semuanya sudah sarapan ya. Ya, berarti masih semangat untuk pagi hari ini. Oke anak-anak, untuk selanjutnya mohon dipimpin doa bersama. Silakan siapa yang bersedia. Siap, Red. Kepada Pak Guru hormat, Red. Duduk dan berdoa. Terima kasih disampaikan. Anak-anak, untuk selanjutnya dipimpin juga menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh siapa yang bersedia? Ya, silakan.
Mari teman-teman kita berdiri mendengar pembicaraan. 1, 2, 3. Indonesia tanah tumpah darah, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke anak-anak, untuk selanjutnya, karena materi yang akan kita pelajari ini berkenaan dengan kurban, maka kita baca surat yang berkenaan dengan materi kita, yakni surat Al-Kautsar. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, kalian masih ingat pelajaran yang kemarin? Masih ya? Nah, kemarin itu kita itu mempelajari tentang apa ya? Ibadah haji. Nah, berarti masih ingat ya? Apa itu syarat wajibnya ibadah haji? Ayo. Ada berapa? Ada berapa? 4, pinter. Ayo, yang pertama. Islam, beragama Islam. 2, balik. Nah, sudah mencapai usia balik. 3, berakal sehat, ya, tidak gila, ya, terus waras, ya, itu boleh melakukan ibadah haji. Terakhir apa? Mampu apanya? Mampu apa anak-anak? Uangnya dan juga jasmaninya. Ya, kadang orang itu mampu jasmaninya tapi tidak punya uang. Nah, itu tidak berkewajiban untuk haji. Berarti masih ingat ya. Pelajaran selanjutnya juga berhubungan dengan ibadah haji, dan pelaksanaannya juga sama di bulan apa? Dzulhijjah, yaitu apa? Ibadah kurban. Nah, kira-kira dari kalian ada yang pernah mengikuti atau membantu pelaksanaan kurban di masjidnya masing-masing? Pernah semua ya? Nah, bisa membantu menyalurkan dagingnya, ya, bisa membantu untuk membersihkan lah itu daging-dagingnya ya, atau memotong-motong lah
tapi mungkin bahaya ya untuk kalian ya. Nah, tapi kalau untuk menyalurkan, nah itu masih dibolehkan. Nah, selanjutnya Pak Sedik juga mau bertanya, kira-kira hewan kurban apa saja yang boleh dikurbankan? Sapi, oke. Terus apa lagi? Kambing. Nah, kambing sama domba itu sama apa tidak? Ya, tidak, ya. Terus apa lagi? Unta, ya itu kalau ada di Mekah atau di padang gurun sana, ya itu hewan kurbannya adalah unta. Boleh kerbau, sapi, ya seperti yang kalian sebutkan tadi. Ya. Itu selanjutnya siapa saja yang berhak menerima daging kurban? Ada yang tahu? Siapa? Fakir. Nah, orang yang fakir. Terus dan miskin juga ya. Fakir ya miskin. Ada juga, ada yang lain? Yang menyembelih. Yang berkurban, ya, yang berkurban. Terus ada lagi? Nah, tetangganya. Terus apa lagi? Keluarga lah, yang paling dekat itu keluarga dulu, ya. Terus tetangga, terus teman dekat. Tapi biasanya tetangga itu juga masih hubungan saudara dengan kita. Nah, itu biasanya jadi satu, ya. Di rumah kalian juga gitu nggak? Tetangganya itu mungkin masih keluarga? Ya. Nah, itu berarti satu kesatuan. Itu yang harus diutamakan. Baru yang lainnya, tetangga yang jauh, mungkin 10 rumah dari rumah kalian. Ya, ada yang pernah juga berkurban? Ada? Oh, nggak ada ya. Ya, semoga kalian diberi rezeki yang banyak oleh Allah, nanti bisa melaksanakan ibadah kurban. Ya, biar mendapat pahala yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya setelah kalian menjawab pertanyaan dari Pak Sedik tadi, Pak Sedik juga akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, agar kalian memahami konsep ibadah kurban. Nah, terus yang kedua, agar kalian juga meneladani kisah dari Nabi siapa tadi? Ibrahim dan Ismail. Nah, terus hikmahnya apa itu ibadah kurban. Jadi pasti ada hikmahnya. Jadi untuk penjelasan lebih lanjut, Pak Sedik akan menampilkan gambar-gambar yang berkenaan dengan ibadah kurban. Nanti setelah melihat gambar-gambar tersebut, kalian akan menggambarkan, ya, itu gambar apa sih, ya, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi setelah ini Pak Sedik akan menampilkan gambar-gambar yang sesuai dengan materi kita hari ini. Nah, ini ya. Ini yang kalian lihat itu gambar apa? Orang menyerahkan apa itu? Kambing. Nah, termasuk salah satunya adalah kambing, ya, untuk dikorban. Dan kepada siapa? Diserahkan pada siapa itu? Panitia kurban. Nah, ini kambing itu juga ada syaratnya, ya. Ada syaratnya, bisa memenuhi untuk menjadi hewan kurban, ya. Nah, ini syarat-syarat kurban. Yang pertama, beragama. Ini yang orangnya ya beragama Islam. Terus yang kedua, berakal dan sehat jasmani dan rohani. Terus yang ketiga,
balik, dan terakhir mampu. Hampir sama dengan syarat wajibnya ibadah haji. Nah ini gambar apa ini? Nah, orang yang memberikan daging kurbannya. Nah, ini salah satu yang berhak mendapatkan daging kurban. Siapa? Kira-kira bisa menyimpulkan siapa itu yang dikasih itu? Fakir miskin. Nah, termasuk fakir miskin itu orang tua yang tidak bisa melakukan apa. Nah, selanjutnya itu syarat hewan kurban. Nah, yang pertama harus hewan ternak, tidak boleh hewan liar atau hidup di hutan misalnya. Misal ada rusa, itu nggak boleh dibuat dibuat hewan kurban. Tapi kalau diternakkan, misal rusanya sudah diternakkan sudah lama, nah itu baru boleh dikurbankan. Atau yang lainnya, kerbau misal. Kalau kerbau apa itu namanya? Kerbau liar tidak boleh. Tapi kalau kerbau yang sudah diternakkan baru boleh. Terus cukup umur. Nah, cukup umur itu artinya hewannya itu sudah memenuhi syarat umurnya, yaitu kalau kambing berusia lebih dari 1 tahun. Kalau masih belum 1 tahun, ya masih kecil lah, itu tidak wajib, tidak boleh, malah tidak boleh untuk dikurbankan. Ya, kalau kambing itu usianya 1 tahun lebih, kalau sapi, kerbau minimal 2 tahun lebih, terus kalau unta itu 5 tahun lebih. Semakin besar tambah dibolehkan. Itu ya syaratnya. Terus, nah ini tidak cacat. Nah, tidak cacat itu misal sapinya itu kakinya terluka, lah itu tidak boleh untuk dikurbankan. Meskipun pas mengorbankan itu masih sehat, ya. Pas dikorbankan itu masih sehat. Atau kambing, biasanya itu kambing, kan biasanya bertengkar dengan temannya sendiri. Lah itu pas dikorbankan posisinya masih sehat. Lah pas waktu di tempat kurban itu kan kadang saling bertarung dengan kambing yang lain. Akhirnya tanduknya patah misal. Nah itu tidak boleh dikorbankan. Terus orang yang berhak mendapatkan daging kurban. Nah ini siapa saja itu? Nah itu ya, yang berhak mendapatkan daging kurban yaitu yang pertama yang berkurban. Ya, maksimal 1/3. Ya, 1/3. Jadi kalau kambingnya itu dibelah jadi 3, itu dapat satunya, ya. Dapat yang bagian satunya. Terus yang kedua adalah yang lainnya, ya, contohnya fakir miskin, keluarga, terus apalagi tetangga, teman dekat dan sebagainya. Itu baru 2/3-nya. Jadi yang diberikan itu yang lebih banyak. Setelah ini Pak Sidik akan menampilkan video pembelajaran. Terus dicatat hal-hal yang penting ya. Nanti ada tanya jawab ya. Jadi, kurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya. Kurban adalah menyembelih binatang kurban dengan tujuan ibadah kepada Allah pada hari raya Idul Adha, tanggal 10 dan 3 hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tadi kalian sudah melihat video pembelajaran tentang materi ibadah kurban. Nah, Pak Sidik mau bertanya,
Karena kalian sudah melihat tadi, berarti lebih paham. Nah, kira-kira syaratnya hewan kurban itu bagaimana? Ada yang tahu? Harus hewan ternak, ya, tidak boleh hewan yang masih liar. Nah, ada lagi yang tahu? Cukup umur. Nah, itu apa itu namanya? Kalau cukup umur itu berbeda-beda. Kalau kambing berapa tahun? Usia 1 tahun. Kalau apa itu namanya, sapi 2 tahun. Sapi dan kerbau itu sama ya, 2 tahun. Ada lagi yang lebih lama yaitu unta. Itu harus 5 tahun lebih. Nah, kalau masih kurang dari itu, misal sapi itu masih usia 1,5 tahun misal, apa masih boleh? Tidak, ya tidak boleh, karena belum sesuai syarat. Terus selanjutnya untuk kalian akan dibentuk kelompok dari masing-masing ini ya, ada 3 kelompok, dan itu nanti kalian akan mencari hikmah dari ibadah kurban. Kalian boleh mencari dari sumber-sumber yang ada, misal Google. Nah, ini Pak Sisek akan menyiapkan dari masing-masing kelompok itu laptop ya, untuk kalian gunakan mencari jawaban atau hikmah dari ibadah kurban. Cari sebanyak-banyaknya ya. Terus nanti kalian akan mempresentasikan di depan hasil dari diskusi kelompok kalian. Oke, disiapkan dulu. Nanti Pak Sisek akan kasihkan apa itu laptopnya. Nah, masing-masing ya. Terus nanti diambil soalnya ya. Ada kesulitan nak? Bisa menjawab ya. Dicari itu tentang hikmah ibadah kurban ya. Terus ditulis di situ. Oke. Nah, gitu ya caranya. Dibuka, dicari di Google apa hikmahnya ibadah kurban. Terus ditulis. Nah, itu banyak itu ya yang muncul, itu ditulis ya. Oke, seperti itu ya. Dicari, dimasukkan dulu soalnya. Nah, yang dari Pak Sisek tadi, terus diklik di enter, nanti akan muncul. Nah, itu ya, muncul semua itu ya. Nah, itu silakan ditulis, nanti disampaikan di depan kelas. Oke, semuanya nggak ada kesulitan ya. Sudah selesai? Belum. Oke, cepatnya ya, karena waktunya sudah mau selesai. Silakan diselesaikan dulu. Oke, untuk tugasnya apakah sudah selesai semua? Ya. Untuk selanjutnya, yakni presentasi yang diawali dari kelompok 1. Untuk kelompok 1 sudah siap? Siap. Oke, maju ke depan, dipresentasikan, terus ditulis hasilnya di situ ya. Kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan kelas. Apa saja hikmah dari ibadah kurban? Yang pertama, Memotivasi orang lain untuk berbagi kepada sesama. Terus 2, Melatih diri terhindar dari sifat buruk. ya. Selanjutnya, apa lagi? Memberikan manfaat pada orang lain, gitu. Selanjutnya, menghilangkan sifat tamak. Itu ada 4 poin ya. Ada 4 poin. Yang pertama, memotivasi orang lain untuk berbagi terhadap sesama. Terus selanjutnya itu melatih diri, dan terakhir itu menghilangkan sifat tamak. Ya, bagus sekali ya jawabannya ya. Jadi untuk kelompok 1 kita kasih apa?
Kurang semangat. Kita kasih apa? Nah, bagus. Tepuk tangan. Kita kembali ke tempatnya. Nah, untuk selanjutnya penampilan dari kelompok 2. Silakan. Untuk kelompok 2 sudah siap? Sudah. Silakan maju ke depan. Yang baik. Sudah 4 poin itu ya. Kelompok 2 sudah menuliskan 4 poin. Ada mengajarkan kepentingan ketakwaan, mengenang peristiwa Nabi Ibrahim, terus apa itu? Menghilangkan kesenjangan sosial. Nah, itu bagus sekali jawabannya ya. Untuk kelompok 2 kita kasih apa anak-anak? Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Untuk selanjutnya yakni kelompok 3. Meningkatkan ketakwaan dan lebih dekat dengan Tuhan. Meningkatkan ketakwaan. Menjalankan ibadah permintaan. Kata dulu. Terus selanjutnya Menjalankan ibadah kurban. ya, menyiarkan Islam melalui ibadah kurban. Selanjutnya Mendapat ganjaran pahala sesuai kurban. mendapatkan ganjaran setiap helai kurban. Bagus sekali. Sudah ya? Itu loh sudah. Kembali ke tempat sini dulu. Untuk kelompok 3 ini sudah menyampaikan ya, ada 4 poin itu ya, yang berbeda-beda dengan kalian kelompok yang lain. Untuk kelompok 3 kita kasih apa? Oke, tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian ya tentang hikmah dari ibadah kurban ya. Mulai dari kelompok 1. Nah, mulai dari kelompok 1 ini itu ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Yang mana yang nomor 1 motivasi orang lain untuk berbagi terhadap sesama. Jadi kebaikan kita itu agar bisa memotivasi yang lain, biar yang lain itu ikut untuk apa? Untuk berbagi juga, ya, berkorban juga. Oke anak-anak, setelah kita laksanakan diskusi bersama dan dipresentasikan di depan, untuk selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran yang menggunakan kuisis. Namun sebelum kita melakukan evaluasi pembelajaran, kita ice breaking dulu ya dengan tepuk semangat. Oke? Tepuk semangat. Oke, sudah semangat semua ya. Oke, Pak Siddiq akan menjelaskan bagaimana kita akan melaksanakan kuisis ini ya dengan menggunakan mode paper atau kertas. Jadi di sini sudah disiapkan paper yang berisi barcode ya, dan disesuaikan dengan nomor urut kalian yang sesuai dengan absen kalian. Jadi nanti ada namanya, oke? Jadi ini nanti tak bagikan. Terus nanti di sini ada soal, ya, ada soal. Terus kalian jawab dengan menunjukkan barcode ini. Ini ada petunjuknya. Kalau berdiri seperti ini B dan ini, berarti jawabannya B. Misal jawaban di depan itu B, ya contohnya gini ya. Misal jawaban di depan itu C, tinggal membalik gini ya. Pak Siddiq akan membagikan
Satu persatu. Absen satu siapa? Oke, yang pertama, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail sebagai bentuk ujian ketaatan. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah A. Selalu berdoa untuk meminta kemudahan hidup. B. Mengikuti perintah Allah meskipun sulit dilakukan. C. Memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Dan D. Menghindari ujian hidup dengan cara apapun. Silakan dipilih salah satunya, ditunjukkan di atas kepala. Nanti di scan Pak Sidik. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah ya. Nah, ini ada yang betul 6 orang ya. Ada yang betul 6 orang ya. Yang salah 4 orang. Untuk selanjutnya, jika seseorang anak diajarkan untuk memahami ibadah kurban sejak dini, sikap yang diharapkan muncul pada dirinya adalah A. Tidak ingin berbagi karena sudah memiliki cukup harta. B. Mengabaikan ibadah kurban karena itu tugas orang dewasa. C. Peduli terhadap sesama dan rela berbagi dengan ikhlas. Dan D. Selalu meminta orang tua untuk berkurban setiap tahun. Oke, langsung ditentukan jawabannya dan ditunjukkan barcode-nya di atas kepala. Oke, benar semua ini ya. Terus kita akhiri kuis. Kira-kira siapa yang mendapatkan nilai paling baik? Oke. Jadi yang benar semua adalah Aulia ya. Tepuk tangan untuk Aulia. Oke. Soalnya sulit-sulit. Tidak ya. Oke anak-anak, setelah evaluasi pembelajaran, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ya, mulai dari apa saja hewan yang bisa kita kurbankan, apa saja? Sapi, oke. Terus apa lagi? Kambing, kerbau, ayam boleh? Tidak memenuhi syarat. Terus untuk orang yang berkorban syaratnya apa saja? Apa? Muslim. Terus apa lagi? Balik. Terus berakal, sehat. Terus apa lagi? Mampu. Ya anak-anak. Selanjutnya kalian merefleksikan hasil pembelajaran hari ini. Kira-kira dari awal sampai akhir itu apa saja yang mungkin kalian rasa sulit untuk diterima? Ada? Tidak. Kalau yang sangat kalian sukai yang mana? Kira-kira mulai dari awal dari akhirnya. Kelompok 1? Oh, kulvis. Oke. Kelompok 2, kerja kelompok. Oke, yang maju di depan tadi ya. Oke. Kelompok 3, ice breaking ya. Oke, semuanya mulai dari awal sampai akhir. Pak Sidik harap itu menyenangkan agar pendidikan atau pelajaran yang
diajarkan tadi bisa kita terima. Untuk selanjutnya minggu depan disiapkan dipelajari tentang keteladanan Khulafaur Rasyidin, oke? Karena pembelajaran kita selanjutnya adalah tentang Khulafaur Rasyidin. Oke, selanjutnya kita tutup pembelajaran ini dengan doa penutup majelis yang akan dipimpin oleh salah satu teman kalian. Oke, silakan yang bersedia siapa? Silakan dipimpin dulu. Mari teman-teman kita berdoa menutup majelis. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.